I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. For the dirty old thoughts, you go out wearing that thing. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Citra Dewi dengan NPM 211305301. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi UTS mata kuliah pendidikan karakter. Nah, di video ini saya akan mempraktekkan cara saya mengajar di sekolah dasar menggunakan PPT interaktif. Nah, PPT interaktif saya yaitu yang pertama berjudul PPT saya yaitu menggunakan kelas 4 semester 1, tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku. Pembelajaran kedua, muatan pelajaran PPKN, alokasi waktunya 1 hari. Nah, di sini saya akan langsung memulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, di sini perkenalkan, nama Ibu Rahma Citra Dewi. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan kalian mata pelajaran PKN tentang pahlawanku kebanggaanku. Nah, marilah sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memimpin doa. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kemudian Ibu akan mengabsen dulu ya nama kalian satu-satu. Ayu, Hendra, Mutia, Riva. Nah, baiklah, di sini hadir semua ya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu pengen nih kalian itu menyanyikan lagu nasional. Nah, Ibu pengen kalian tuh menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, baiklah, marilah Ibu akan memulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya Ibu ingin bercerita sedikit nih. Jadi sebelum kita di masa sekarang, dulu Indonesia itu masih sering dijajah oleh negara-negara lain seperti Jepang, Inggris, dan lain-lain. Nah, makanya sekarang kita tuh bersyukur kita sudah ada di posisi sekarang ya. Kita sekarang sudah merdeka, kehidupan kita sehari-hari sudah layak. Nggak seperti pahlawan-pahlawan kita dulu yang susah payah menyelamatkan negara kita. Nah, jadi sekarang kita sebagai rakyat Indonesia, kita selalu mengenang jasa para pahlawan kita. Nah,
Di sini langsung aja ibu akan menjelaskan kompetensi inti. Yang pertama yaitu menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Nah, jadi ibu pengen ya kalian itu selalu memiliki sopan santun, tidak membedakan satu sama lain, saling menghargai, terutama kepada yang lebih tua maupun kepada teman-teman sendiri. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya. Nah, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah sekolah. Yang keempat yaitu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Jadi kalian itu harus mencerminkan yang baik-baik ya. Kepada semuanya kita harus menunjukkan bahwa kita tuh punya nih akhlak mulia, ayo ditunjukin gitu. Jadi jangan malu-malu. Kemudian di sini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama kompetensi dasar. Yang pertama yaitu memahami hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus mengetahui nih Pancasila. Kalau ditanya besok ini lambang apa ya gitu. Jadi kalian harus bisa paham dari sekarang. Kemudian menceritakan hubungan simbol dengan makna sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian kalau udah mengenal Pancasila, kan setiap Pancasila itu ada maknanya, ada tujuannya. Jadi kita juga harus nerapin di diri kita bahwa kita tuh bisa menerapkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kemudian indikator pencapaian kompetensi menjelaskan hubungan simbol-simbol dengan makna sila kelima Pancasila. Nah, jadi ibu tuh ingin ya kalian itu bisa paham dengan simbol dan makna Pancasila. Kayak bintang tuh apa sih, simbol dari apa, maknanya apa gitu. Jadi nanti ibu akan menjelaskan kepada kalian. Nah, jadi kalian juga, kita di sini sama-sama belajar. Kalau ibu nggak tahu, kalian bisa mengarahkan ibu. Begitu juga sebaliknya, kalau kalian yang nggak tahu, ibu juga harus mengarahkan kalian. Kemudian memberikan contoh pengalaman dari sila 5 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita juga belajar dengan sila kelima. Nah, kemudian setelah mengetahui perjuangan para pahlawan di zaman dahulu, kita kan udah pasti kalian pernah ya tahu zaman dulu tuh kita gimana sih kalau menjalankan kayak gini. Nah, terus masih adakah tokoh masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Nah, contohnya pahlawan itu kita harus membantu terutama. Jadi kita harus mengutamakan yang lain dulu, baru mengutamakan diri sendiri. Itu yang dinamakan pahlawan. Jadi kita seandainya ada teman yang kesusahan, oh iya berarti saya harus membantu mereka gitu. Jadi jangan mengutamakan diri sendiri. Namanya pahlawan itu kita pasti membantu. Nah,
Di sini ibu ada sedikit cerita, kalian bisa mendengarkan lalu menyimak, nanti ibu akan menjelaskan sedikit di dalam cerita ini. Nah, judulnya Prestasi di Tengah Keterbatasan. Gusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Gusnadi yang kekurangan tidak membuat patah semangat nih untuk berprestasi. Nah, Gusnadi itu memiliki nama panggilan yaitu Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional 2011 di Manado. Nah, hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetensi ini juga Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak dini, Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 5 SD. Saat itu, ia dikirim ke Hong Kong pada tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Nah, dalam perlombaan itu ia tidak menang. Namun hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil untuk membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Nah, jadi dari yang tadi cerita udah ibu bacakan, kalian harus bisa seperti Yoga. Yoga itu anak yang kurang mampu, keterbatasannya juga orang tuanya tidak mampu, tapi dia tidak menyerah nih. Jadi ibu mau kalian tuh harus selalu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kita kalau jadi orang yang pemalas, kita harus mikir, oh iya, di bawah sana masih banyak loh orang yang lebih susah dari kita. Kenapa sih kita nggak mau contohnya seperti Yoga? Yoga ini mungkin berawalnya dari memang tidak bisa, dia menjadi bisa itu karena belajar. Pasti dia belajar terus menerus, dia tidak menyerah, dia selalu berusaha. Bagaimana sih caranya saya biar selalu bisa mencapai tujuan yang saya mau? Jadi Yoga ini adalah siswa yang berprestasi karena memang dia anak yang rajin. Jadi Yoga ini selalu mencoba nih, kalau ada perlombaan dia diajukan dan dia selalu iya bu, saya mau. Jadi ibu mau kalian tuh seperti itu gitu. Jadi kalau waktu ada seandainya nih, Riva ayo ikut ibu ikutkan olimpiade ini ya, saya tidak mau bu, saya nggak bisa. Jangan. Jadi kalian setidaknya berusaha dulu, belajar. Kalau memang tidak pun menang, kalian harus seperti Yoga. Jangan nanti udah kalah, nggak mau lah bu, saya nanti kalah lagi gitu. Jangan. Jadi kita harus gimana caranya dong, kita tuh iya bu, saya mau, saya udah belajar lagi kok gitu. Jadi kalian di rumah kalau memang belajar dari kesalahan, kekalahan tuh kita harus banyak belajar lagi. Jadi kita sampai rumah kita harus mikir, oh iya
apa ya yang ngebuat saya kalah tadi, apa ya yang ngebuat saya bla 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 bla. Jadi saya harus lebih banyak belajar nih biar saya bisa kayak yoga, bisa memenangkan olimpiade gitu. Jadi gue pengennya kalian tuh bisa seperti yoga, pantang menyerah, tetap semangat. Jadi kalian tuh harus bisa seperti yoga. Kemudian salah satu sikap yang dimiliki oleh yoga adalah kerja keras. Sikap itu sesuai dengan sila kelima. Ayo kita pelajari ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini bermakna seperti adil bukan harus sama. Nah, yang dimaksud adil bukan harus sama itu kita tuh harus tidak membeda-bedakan. Seandainya kalian punya adik 2, tapi kalian punya permen cuma 1. Nah, saya pengen nih berbagi kepada adik saya, tapi saya punya 1 permen, satunya lagi permennya itu udah berbeda, bukan permen. Nggak apa-apa, yang penting kita berniat adil, tapi tidak harus sama. Nah, kemudian mau bekerja keras, contohnya seperti yoga tadi, dia tidak pernah menyerah. Gimana caranya? Saya harus menang, Bu, saya harus bisa memenangkan olimpiade ini. Bahkan dia sampai ke Hong Kong, sampai kemana-mana ya. Jadi itu inspirasi banget buat kita, motivasi banget. Kemudian mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Nah, begitu juga kita harus bangga dengan bangsa kita sendiri, tapi kita juga tidak boleh meremehkan bangsa lain. Kemudian menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Jadi kita harus, itu yang ibu bilang tadi, kita harus selalu melihat ke bawah, tidak boleh ke atas. Sehebat apapun kita tidak boleh menyombongkan diri kita gitu. Kemudian ini dia gambar sila kelima Pancasila ya. Di sini ada seperti daun-daun gitu. Nah, di sini juga nanti ibu akan mengajak kalian menonton bersama. Ibu di sini mempunyai video, nah, tentang pahlawanku ya. Lalu di sini ibu juga akan memberi kalian nanti kuis, latihan soal. Nah, di dalam latihan soal itu ada soal ganda, ada soal esai. Nah, tapi ibu tidak membuat soal yang susah-susah kok. Tenang aja, nanti kalau kalian nggak bisa, kalian bisa bertanya sama ibu, Bu, ini gimana sih, gimana? Insya Allah nanti kita sama-sama belajar. Jadi jangan pernah takut, bekerja keraslah dulu semampunya. Ibu akan menghargai hasil kalian gitu. Jadi kalian harus seperti yoga ya, tidak boleh. Nah, di sini nanti ibu punya soal, ada soal ganda, soal esai. Nah, di sini ibu akan memberi kalian kesimpulan. Para pahlawan bersemangat untuk meraih kemerdekaan, begitu juga Gus Nadiwi Yoga memiliki semangat untuk meraih cita-citanya. Jadi sikap itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Jadi kita tuh harus memiliki sifat seperti yoga ya. Jadi seperti pahlawan-pahlawan kita dulu juga, tidak pernah patah semangat, harus semangat meraih apapun yang bisa kita raih. Nah, jadi semoga pembelajaran hari ini kalian bisa mencerna dengan baik, bisa mencontoh yang baik, bisa meninggalkan yang tidak baik. Banyak harapan ibu, semoga kalian bisa terus semangat, bekerja keras, tidak menyerah, selalu. Pokoknya saya ingin Bu bisa seperti yoga. Ibu akan mengacungkan kalian jempol. Nah, sekian video dari ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya
yaitu ibu meminta maaf apabila terdapat kata ataupun salah kata ibu selama memberikan pembelajaran kepada kalian. Ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.